Saat kita berpikir tentang betapa serunya melihat potensi kripto dan metaverse, ditambah dengan bisnis real estate yang penuh dengan sistem dan proses misterius, kita tidak bisa melupakan peluang luar biasa yang ada di sini. Di real estate, ada buah yang sudah matang yang siap dipetik. Biaya transaksi itu di luar kendali, dan ini bukan hanya makelar, yang di kawasan perumahan juga ambil komisi selangit hingga 5-6% atau lebih dari setiap kesepakatan jual beli, yang melibatkan banyak rekber, perusahaan asuransi, dan pengacara yang membantu transaksi. Sistemnya itu kuno, secara umum proses bisnisnya membingungkan dan juga tidak digital. Tapi ya, real estate adalah industri yang sulit untuk inovasi sejauh ini. Regulasi sangat ketat, ada banyak kontak dengan pemerintah. Pikirkan aja sistem pencatatan hak di daerah, proses zonasi dan perencanaan, departemen bangunan dan keselamatan, dan lain-lain. Ini juga sangat bergantung pada sektor perbankan yang membawa lapisan regulasi misteriusnya sendiri. Kita seharusnya tidak terkejut, kita belum melihat banyak kemajuan di sini. Tapi sebenarnya ada potensi bagus nih terkait real estate dengan blockchain. Mari kita lihat yang sedang terjadi di alam industri ini. Oke, let's go! Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi pertama-tama, ada banyak berita tentang orang yang beli real estate menggunakan kripto atau ambil pinjaman terhadap kripto untuk beli properti. Percaya atau tidak, bahkan ada sekelompok agen perumahan di luar sana yang namanya Crypto Realty Group yang mengaku sebagai ahlinya dalam hal ini, menawarkan untuk melatih agen lain semua hal tentang kripto dan blockchain. Ya tentu saja mereka minta biaya bayaran. Tapi sebenarnya ini tidak begitu inovatif. Ini hanya ekspresi lain dari utilitas kripto sebagai alat tukar. Melihat gerakan harga kripto, perdagangan ini sebenarnya tidak begitu berhasil. Kan bisa naik turun dengan cepat dan sangat volatil. Dengan kata lain, orang yang beli real estate dengan kripto seharusnya lebih baik menyimpan kripto mereka aja. Ada juga banyak perhatian tentang potensi blockchain dan smart contract untuk mengatasi masalah biaya transaksi yang tinggi di industri real estate. Faktanya, malah selama ini sikap yang paling progresif dari orang yang seharusnya kita sebut para inovator dalam industri real estate malah berpikir, saya nggak tahu sih tentang Bitcoin dan hal-hal cryptocurrency, tapi saya sangat percaya pada potensi blockchain. Ya gimana coba nggak percaya kripto tapi percaya blockchain? Seorang pakar makro tuh yakin komisi 5-6% yang dibayar pemilik rumah ke agen real estate itu harusnya jadi nol. Teori ini sudah jadi premis perusahaan seperti Redfin atau juga seperti Zillow selama bertahun-tahun sekarang, tapi kita masih belum melihat prakteknya. Demikian pula hampir setiap pinjaman harusnya bisa didanai dan diproses dengan biaya 90% lebih rendah dari yang dibayarkan orang saat ini. Biaya makelar atau agen properti, KPR itu harusnya nol. Sama untuk biaya rekber atau sebagian besar tagihan pengacara transaksi. Ya pengacara memang hanya dibutuhkan untuk proyek yang lebih besar aja sih atau kompleks. Jadi sejauh ini hanya pengecualian. Tapi sebagian besar transaksi real estate dilakukan dengan formulir kontrak yang standar dan dokumen pinjaman yang tidak bisa dinego. Dalam transaksi seperti ini harusnya biaya itu nol. Ada perusahaan startup yang mendapat pendanaan bagus namanya Propi. Itu mengejar peluang ini. Produk utama Propi adalah sistem manajemen transaksi untuk beli dan jual rumah, lebih kayak solusi software yang bagus daripada inovasi yang terlalu revolusioner. Namun mereka juga masih bereksperimen dan hasilnya terlihat menjanjikan. Tapi tahun lalu salah satu investor utama Propi menjual apartemen miliknya yang ada di Kiev, Ukraina sebagai NFT menggunakan sistem Propi. Intinya, dalam struktur ini sebuah PT itu memiliki properti. Siapapun yang memiliki NFT itu memiliki hak atas PT-nya. Setiap kali NFT pindah tangan, tidak ada pengalihan hak resmi, setidaknya yang menyangkut pemerintah. Sebagai gantinya, hak milik itu ditransfer melalui kontrak, misalnya keanggotaan dalam perubahan PT itu. Ya idenya keren, tapi belum jelas apa bisa menampung skala besar. Di Amerika Serikat, investor sudah bermain-main dengan struktur ini selama bertahun-tahun sebagai cara untuk menghindari kenaikan pajak properti. Jadi, banyak pemerintah negara bagian itu mewajibkan pengungkapan dan penilaian ulang pajak setiap kali ada perubahan kepemilikan seperti ini. Demikian pula ada proyek menarik di San Francisco yang disebut 20 Mission, di mana seorang pemilik properti mengambil asetnya dan mencoba menjual NFT yang bernilai kontrakan 75 tahun untuk setiap kamar hanya dengan $1 per bulan.
Proyek itu beneran dan memang ada pendukung yang baik, tapi dari yang bisa kita lihat di OpenSea sepertinya belum ada NFT yang berhasil terjual. Mungkin masih terlalu dini untuk penerapan dunia nyata seperti ini. Orang-orang tampaknya itu malah lebih tertarik untuk beli yang absurd, kayak foto profil hewan peliharaan digital atau CryptoPunk sekarang. Ide lain yang lebih populer adalah menggunakan kripto, blockchain, dan smart contract untuk memecah atau melakukan tokenisasi kepemilikan properti. Yang pasti, ini seru. Kemajuan ini sangat dibutuhkan dan benar-benar dapat memicu keuangan yang demokratis yang sudah lama dicari. Namun, hal yang kami lihat sejauh ini lebih mirip kayak crowdfunding atau penggalangan dana daripada perubahan yang besar dalam industri. Sementara lingkungan regulator negara barat semakin terbuka dalam beberapa tahun terakhir, rezim yang ada saat ini masih terlalu kaku dan berat untuk maju. Perusahaan kripto yang mengejar peluang ini jatuh ke posisi yang sama persis dengan para pemain tradisional yang sudah ada, dipaksa untuk membangun struktur dan kebijakan organisasi yang rumit melalui persyaratan KYC, hingga verifikasi status yang akreditasi, hingga menemukan investasi yang sesuai, pokoknya ribet birokrasinya. Semua ini melibatkan uji tuntas dan pemrosesan yang terpusat, centralized. Sejak awal ini memang jadi penghalang masuk. Perusahaan tidak boleh melakukan transaksi yang buruk di platform mereka, atau mereka bakal kena masalah undang-undang anti pencucian uang. Hanya butuh beberapa transaksi buruk atau sponsor yang menipu aja udah bisa tamat karir dari semua kredibilitas kalian. Sampai sekarang itu orang-orang jadi belum bisa melakukan banyak inovasi, kecuali mungkin kasih menu pilihan yang lebih luas, tapi ini pun untuk investor terakreditasi. Jadi ini pun harus diperiksa dulu sebelumnya dan terbatas. Belum ada yang bisa menemukan cara untuk menjadikan proses ini demokratis. Karena regulasinya kompleks, perusahaan dipaksa berinovasi secara bertahap dengan alasan yang kurang ideal. Akibatnya proyek yang kita lihat hari ini tuh lebih terlihat kayak usaha-usaha yang setengah-setengah daripada inovasi yang memang full, beneran itu memang berani. Ada sih perusahaan seperti Roofstock dan Arrived Homes yang melakukan pemecahan aset tapi tidak melakukan tokenisasi. Roofstock itu menjual saham properti kontrakan keluarga tunggal dengan kenaikan $5.000 tapi hanya kepada investor terakreditasi. Terus yang Arrived Homes itu melakukan hal sama, tapi entah gimana mereka ketemu cara untuk menjual kepada investor yang tidak terakreditasi dan dengan kenaikan sekecil $100 aja. Dengan model ini tidak ada token dan dengan begitu tidak ada potensi nyata tapi untuk likuiditas pasar sekunder. Di awal tadi kita sudah sebutkan ada perusahaan seperti Propi yang bereksperimen dengan jualan kepemilikan real estate menggunakan NFT. Meskipun pendekatan ini mungkin ada masalah hukum, kesederhanaannya itu menarik dan lebih unggul. Orang individu itu bisa berdagang minat atas kepemilikan aset tanpa secara resmi mengubah hak milik setiap saat. Ya kayak cara kerja pasar saham yang modern. Setidaknya Propi tampak optimis dan baru-baru ini mengumumkan kemitraan dengan Helio Lending untuk memungkinkan NFT real estate digunakan sebagai agunan untuk orang bisa mengambil pinjaman. Nah ini semakin menarik untuk bisa kita lihat gimana jadinya nanti. Ya setidaknya perusahaan itu sudah saling mencoba-coba, ada banyak proyek. Ada proyek menarik yang melakukan tokenisasi properti seperti Aspen St. Regis Token atau ASPD, hingga ada platform bursa yang ambisius seperti Rove, hingga ada dana real estate yang ditokenisasi kayak Red Swan, hingga ada perusahaan yang mencoba jadi penyedia layanan white label bagi siapapun yang ingin mencoba tokenisasi kayak DigiShares.io. Meskipun proyek-proyek ini semua menarik, mereka ada batasan fundamental, seperti mereka itu hanya terbatas ke investor terakreditasi dan tidak adanya likuiditas pasar sekunder. Ya setidaknya saat ini masih belum. Bagian tokennya atau sisi kripto dari perusahaan real estate ini pun juga sedikit tersebar kemana-mana. Mayoritas pada pakai blockchain Ethereum, tapi ada beberapa perusahaan yang bahkan sampai bereksperimen dengan membangun protokol dan token mereka sendiri. Terlepas dari semua promosi, hype, atau sensasi tentang revolusi atau demokratisasi, begitu kalian duduk, kalian benar-benar baca semua white paper di bagian FAQ, kalian itu sadar bahwa setiap orang sangat khawatir dengan masalah likuiditas. Likuiditas untuk proyek real estate itu masih belum ada banyak saat ini dan merupakan hal yang harus dipikirkan. Tentu saja hal ini tuh rumit, tapi pada dasarnya selama proyek itu mematuhi persyaratan volume, pengungkapan informasi, dan pemberitahuan tertentu dan tidak melakukan hal yang curang soal mengambil komisi,
maka sekuritas tertentu di Amerika Serikat yang tidak terregistrasi, misalnya kayak token kripto atau NFT, itu jadi bisa diperdagangkan setelah periode penguncian 6 bulan. Setidaknya secara teori ya ini, kalau ada bursa yang bisa berhasil membuat pasar sekuritas digital, maka mimpi likuiditas real estate itu bisa menjadi kenyataan. Memang revolusioner guys idenya itu. Bayangkan kalau kalian bisa mewujudkan perdagangan minat real estate yang dipecah dan ditokenisasi dengan pasar berlikuiditas yang dalam di seluruh dunia yang terbuka untuk semua investor terlepas dari status akreditasi mereka. Ini secara fundamental akan mengubah permainan para pengusaha real estate dan investor. Ini akan mematahkan cengkeraman para bank dan entitas dana terpusat yang ada di ekuitas swasta di industri ini. Ini akan memungkinkan investor biasa, investor retail kecil seperti kita, akhirnya mendapatkan akses ke salah satu investasi terbaik di dunia, yaitu real estate. Sementara kita masih jauh dari revolusi, ini ada dalam jangkauan kita. Ada terlalu banyak peluang di sini dan terlalu banyak energi yang bergerak ke arah kemajuan. Yang terpenting itu guys, soal likuiditas token dan kualitas kesepakatan dagang. Agar ini bisa berhasil, proyeknya harus lebih nih dari sekadar kontrakan rumah keluarga tunggal aja atau hanya kesepakatan sewa perusahaan biasa. Kita perlu melihat penawaran yang lebih menarik dengan profil laba yang lebih besar cuannya, seperti aset dari banyak keluarga yang bernilai tambah atau pengembangan kota-kota urban yang serbaguna, dan bahkan mungkin menawarkan hal yang hanya bisa dilakukan institusi saat ini seperti kantor, industrial, dan bahkan perhotelan. Gimana guys menurut kalian tentang potensi blockchain dan real estate? Jika kalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!